disiram oleh Thomas. Aku bisa lihat itu di kamu. Iya, dan dalam keseharian syutingnya juga sebenarnya mereka cukup bermasalah sih dengan saya. Contohnya gimana? Mereka ngomong ini sangat baik hati, tapi yang benarnya sebenarnya kan mau dibilang bahwa berbagai macam hal yang mau dilakukan itu sudah dipersiapkan sejak awal, sudah diketahui. Tapi kebanyakan masih di kepala. Jadi mereka itu latihan sebetulnya agak saya lepas karena di sini kan salah satu yang kita mau bikin beda kalau di Kodrat, Ustadz di pesantren itu biasa memang mendapat misalnya ilmu bela diri atau latihan bela diri, sehingga begitu pada saat berkelahi mereka menggunakan jurus-jurus yang sangat terbentuk dan martial itu wajar. Nah di sini sebagai orang yang biasa justru harus menghilangkan itu, kayak Dava gitu ya, dia kan atlet jiu-jitsu. Ya, dia medali emas kemarin dapat ya? Iya, medali emas, wow. Medali emas, satu perak ya? Perunggu. Jadi dalam satu pertandingan aja dapat 2 emas, 1 perunggu. Jadi justru dia malah saya nggak kasih latihan bela diri, dia bela dirinya waktu lagi workshop, saya suruh latihan dasar aja. Dan latihan jatuh, latihan ekspresi, blocking malah nggak saya kasih. Gitu. Biarkan aja. Dan kayak Maudi juga berbagai macam hal yang dia lakukan itu kita coba senatural mungkin, tetapi benar-benar blocking yang nanti jadi itu baru dikasih benar-benar menjelang syuting supaya memang ada feel mentahnya, supaya bentukannya justru nggak terlalu sempurna. Tapi yang penting kan ada power karena mereka udah terbiasa dilatih kan. Dan kalau lihat karakternya Cila nanti mungkin paling unik. Kalau biasa orang ketemu hantu lari, kalau dia malah mungkin agak beda. Kayak lari dia. Nanti ditunggu aja apa yang dilakukan. Siap. Mau kemana cantik? Bayar utang papa lo. Kau wahenam. Gak usah kulit perkara. Sampai mau tuku dulu kan Mendapatkan kepercayaan teman-teman semua, mendapatkan kepercayaan penonton. Tapi yang kita kemarin waktu itu sempat ngobrol, ayah saya pernah bilang semua IP yang sudah jadi itu kan juga bermula dari sebuah IP baru. Hanya saja mereka sudah melakukannya jauh lebih dulu. Jadi yang kita lakukan adalah sesuatu yang mereka lakukan lebih dulu. Tinggal yang penting sekarang kita tahu apa yang kita coba lakukan. Dari Jaf kalau banyak yang bilang Maudi kemudian bisa hadir sebagai sosok yang meyakinkan sebagai seorang heroin baru, mudah-mudahan bisa berlanjut saat kita rilis filmnya dan membuktikan bahwa memang Pemukiman Setan bisa jadi trilogi yang memang kemudian berdiri dengan kekuatannya sendiri. Amin. Siap. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi dong. Jadi teman-teman juga yang belum berkesempatan bertanya di momen press conference ini, nanti akan kita berikan kesempatan untuk di doorstop di depan ya, di area depan. Mungkin terakhir. Ini pertanyaan yang berkali-kali ditanya. Dan sejujurnya pertanyaan ini cukup mengganggu sehingga akhirnya kami di tim kreatif Magma memang mencoba kalau ini kemudian jadi satu universe bisa seperti apa. Tetapi sejujurnya sebetulnya crossing universe antara Kodrat itu sudah dipersiapkan untuk satu franchise baru yang mudah-mudahan produksi di akhir tahun depan. Kalau Kodrat itu datang dari kacamata protagonis, franchise barunya akan datang dari kacamata antagonis. Jadi franchise itu memang dipersiapkan agar ending triloginya nanti Kodrat akan crossing universe untuk menyelesaikan masalah di franchise itu. Itu yang sudah pasti. Nah jadi pada saat kemudian banyak datang harapan dan keinginan, kita coba sih, bukan yang nggak nyoba, tetapi terus terang kita nggak mau juga kemudian memaksakan sesuatu sehingga jadi seperti dipaksakan dan nggak dipersiapkan dari awal. Dan nantinya malah sebetulnya kayak mengurangi kekuatan dari Pemukiman Setan sendiri. Jadi menurut saya dan teman-teman di produksi film ini, Pemukiman Setan punya kekuatannya sendiri kok, bahkan punya gayanya sendiri. Gitu. Ya udah jelas kalau Kodrat nggak mungkin nyeleneh karena nanti banyak yang marah. Kalau yang ini memang dibuat untuk sefun mungkin gitu. Jadi saat ini yang bisa saya sampaikan mungkin baru itu. sampai mau tuku dulu kan kabeh ngene maneh. Fitra sama Gani
kalau hari ini karena kamu ikut keluarga. Saya nggak punya masalah sama kalian semua. Mencari sesuatu yang baru itu sangat nggak mudah karena hampir semua hal sudah pernah dibuat, sudah pernah dilihat. Jadi biasanya kita mulai dari cerita yang menarik ya Pak ya, simple, nggak terlalu mungkin kemana-mana, tetapi kemudian karakter yang punya latar belakang kuat. Nah karena itu mencari pemain-pemain yang tepat dan mencoba memberi ruang bagi mereka untuk kemudian bisa menjadi sesuatu yang lain yang mungkin belum pernah teman-teman lihat. Kalau dilihat hari ini, Maudi, Dava, Sila sama Bisma itu nggak sama dengan apa yang kemudian kita lihat di layar. Dan itu membuktikan bahwa sebagai aktor mereka mau berkembang, gitu, kemudian punya kemampuan yang baik, dan itu menjadi salah satu kekuatan di Pemukiman Setan. Dan tunggu satu lagi itu yang namanya Alida Thomas. Ya. Itu masih kita simpan sampai hari rilis. Nanti lihatlah seberapa syutingnya dia pada saat filmnya rilis. Juga hadir Putri Ayudhya yang openingnya di film sangat luar biasa. Bagi yang sudah pernah lihat di JAV mungkin bisa tahu seberapa gilanya Putri Ayudhya di situ. Dan Tengku Rifnu yang kembali lagi-lagi hadir dan bisa membuat sesuatu yang mungkin pada saat cerita itu mengalami momen-momen yang kayak mau mendatar gitu. Lalu dengan hadirnya dia, unsur komedi itu bisa tampil dengan nyaman, dengan mengalir gitu, tanpa kemudian menurut yang nonton tidak dipaksakan. Jadi kalau dilihat dari beberapa hal ini, Pemukiman Setan adalah film horor yang fun, yang berbeda, yang setannya nggak cuma nyeremin bahkan nyebelin. Boleh dicek nanti, mudah-mudahan nyampe. Kita memang berusaha sekuat mungkin mendorong ini agar menjadi sosok yang berbeda dan memberikan experience penonton horor yang berbeda. Karena horor sebagai salah satu genre tuan rumah di Indonesia, saya rasa perlu kemudian mendapatkan subgenre dari genre horor itu sendiri agar supaya horor itu tidak kemudian stagnan, dia bisa tetap berkembang bersama dengan genre-genre lain yang sekarang mulai juga banyak penontonnya. Jadi kalau film-film drama, komedi, romance sudah mulai membaik, horor pun harus terus berkembang dan menjadi lebih baik. Yes. Masalah sama kalian semua. Saya cuma butuh uang. Dan ingat, pilih barang berharga yang jumlahnya banyak. Ambil secukup. Ingat banget waktu diterima casting, terus diberi kesempatan sama Pak Charles, Bu Linda, dan semua tim di sini. Pak Charles bilang kayak, kamu ini kayak agak manis banget ya anaknya. Kita bisa nggak kurangin itu dan kita tambahin nyeleneknya semua, habis itu kerasnya gitu loh. Nah terus aku juga pastinya jadi ngerasa sangat tertantang di sini kan, dan pasti pengen memberikan sesuatu yang baru di sini. Dari secara look juga sempat discuss sama Mbak Charles. Aku potong rambut botak pertama kali dalam seumur hidup aku, pertama kali rambutnya segitu, even sampai mama kaget ya. Ada mamaku juga di sini. Oh, mama datang juga, mamanya datang. Terima kasih. Terus kita pakai tato juga di sini, tadi bisa dilihat di trailer. Dan yang paling spesial buat aku adalah di sini karakter aku itu 90% bahasa Jawa. Nah, kita bertiga, aku, Bisma, dan Cila itu pakai bahasa Jawa. Cuman diberi kenyamanan juga sama Pak Charles, ada Mas Imron. Mas Imron yang menjaga Gea dan juga Mas Ciprut di set. Jadi kita bisa tuh workshop sekitar 3 minggu full belajar bahasa Jawa, dan Jawanya ini Jawa Malang ya. Jadi itu lebih susah lagi, bukan Jawa yang halus tapi Jawa kasar. Jadi ya itu sih. ya selain bahasa juga persiapannya ada adegan-adegan yang luar biasa beratnya tadi kalau kita lihat di trailer. Nah, persiapannya untuk Dava gimana untuk adegan-adegan berat tadi? Ya, kita waktu itu pas reading udah sama-sama setuju. Ini Pak Charles sih bilang kita berani capek gitu. Cuman capek dalam yang pasti juga dijaga ya jam kerjanya pastinya. Terus ada workshop juga, kita tuh ada workshop fighting. Dan yang paling penting tuh pas adegan meledak. Nah, itu dia di akhir tadi. Itu adegan meledak itu semua real ya teman-teman. Pasti dijaga juga keselamatan kita, kenyamanan kita. Ada juga stuntman yang juga siap untuk menjaga kita kalau ada apa-apa. Jadi semuanya itu sudah dipersiapkan sih di prepsnya pastinya. Jadi membuat pemain nyaman ya untuk melakukan adegan-adegan yang luar biasa ya. Iya. Siap. Dava Wardana, tepuk tangan untuk Dava. Thank you Dava. Kita Pilih barang berharga yang jumlahnya banyak. Ambil secukupnya, jangan sampai kelihatan uang ini. Kita harus tolong dia. Kita nggak tahu dia siapa, Gan.
juga merasa siap nggak ya aku mendapatkan peran ini. Tapi memang pada saat datang ngobrol-ngobrol juga sama Charles, Tante Linda, Mas Imron, aku percaya kalau karena aku sudah pernah bekerja sama dengan Om Charles dan tahu gimana Om Charles menaruh hatinya ke dalam proyeknya dia. Jadi aku percaya aku akan dijagain bener-bener selama proses syuting ini. Bahkan dari sebelum syuting udah dijagain banget karakternya seperti apa, nanti akan seperti apa, adegannya akan seperti apa, itu udah ada gambarannya dari awal. Jadi aku udah nggak worry lagi pada saat di set nanti. Jadi benar-benar persiapannya sudah matang sekali. Dan ya sangat menyenangkan bisa bekerja sama kembali dengan Magma Entertainment, Rapi Films juga. Jadi nggak ada keraguan sih sebenarnya untuk bekerja sama kembali. Yes, itu dia. Tepuk tangan untuk Mori Rosina. Tapi kalau boleh dijelasin ke teman-teman media tanpa spoiler, karakter kamu seperti apa di sini? Karakter Alin itu ya bisa dilihat tadi, dia seorang kakak yang mempunyai beban hutang keluarga, mempunyai masa lalu yang kelam. Dia harus menjaga dan merawat adiknya, dan karena terpaksa dia juga harus mengikuti teman-temannya untuk merampok. Yang sebenarnya nggak tahu ya kita teman dari mana ya. Belum diceritain, nanti bisa lihat sendiri di filmnya. Ya akhirnya bergabung dengan mereka untuk merampok yang ternyata di sebuah rumah itu banyak sekali malapetakannya. Itu dia. Cukup. Kita harus tolong dia. Kita nggak tahu dia siapa, Gan. Terima kasih sudah datang. Aku Bisma Mulia. Di sini aku berperan sebagai Gani di film Pemukiman Setan. Karakter Gani itu mahasiswa perantauan kayak tadi dibilang sama Cila, dari Malang. Gani ini orangnya baik, tulus, tapi kalah sama keadaan. Sabar ya Bisma. Dulu juga gitu ya di Sobat Amir, semua kalah. Sedih mulu nih. Ibu Linda sama Pak Charles, nanti kita tanya alasannya. Nah itu salah satu tantangan dari Pak Charles juga. Awalnya Pak Charles, Bisma ini karakter kamu mirip sama karakter sebelumnya. Nah itu salah satu tantangan buat aku. Jadi aku menciptakan 2 beat karakter di film ini. Jadi si Gani ini karakter yang tidak selalu bisa menyampaikan perasaannya. Dan saat terjadi konflik ini, perasaan-perasaan yang tidak bisa dia ungkapkan semuanya. Wow, berarti ini boleh tahu berapa lama berarti untuk kamu ngedevelop karakter ini di dirinya Bisma? Kita ada reading itu persiapan 2 minggu, 3 minggu. Pertama yang harus diciptakan chemistry antar pemain, dan karena kita berawal dari produksi yang sehat dan lingkungan kerja yang enak banget dan nyaman banget, jadi chemistry itu terbangun sangat mudah dari antar pemain, antar kru, semuanya sangat mudah. Dan lanjut ke karakter, semua kita di coach tadi sama Mas Ciprut dan almarhum Mas Yai Unru. Kami dipersiapkan sangat matang, dan semua logat, semua kita saling membantu ya. Dan kesulitan salah satunya adalah ini logat Malang. Aku bisa bahasa Jawa, cuman aku dari Jawa Tengah kan. Sampai akhirnya terciptalah karakter Gani ini. Semua tidak lepas dari dukungan cast and crew, serius dari produksi, semua sangat membantu. Iya sih, itu dia tuh. Perempuan yang kalian lepaskan itu sangat berbahaya. Kekuatannya lebih. Startnya awalnya sudah kerja sama Charles di Magma di Sobat Ambiar, terus Kodrat. Waktu ditawarin skrip Pemukiman Setan, saya baca dan saya lihat sangat menarik. Banyak action, banyak gore, horornya sangat berbeda. Jadi langsung kita rapi join, jadi berkomit akan membantu dan saling support lah. Yes, kalau dari Pak Surya sendiri ini awal tahun Pak 2024. Gimana optimisme dari Pak Surya untuk di market dan juga di masyarakat Indonesia, Pak? Kalau kita lihat film Indonesia kan sekarang udah benar-benar jadi tuan rumah ya, karena banyak film yang box office dan peminat penonton udah meningkat untuk menonton, bukan milih-milih lagi, tapi banyak film yang mereka nonton. Jadi saya optimis lah di 2024 akan meningkat lagi.
Siap. Bahaya. Kekuatannya lebih dari apa yang kalian alami hari ini. Diberikan suatu keberkahan dengan hadirnya Kodrat di tahun lalu. Biasanya saya dengan Pak Sunil kemudian ya mikir-mikir apa ya, terus udah gitu Charles sebetulnya idenya cukup banyak dan ini merupakan salah satu IP terbaru yang memang kita coba kulik dan garap, tapi ide awalnya sebetulnya berasal dari salah satu penulis dari film Kodrat sendiri, yaitu Gea Reksi. Nah, jadi mereka berdua ini yang kemudian mencoba kepengen tampilkan sisi horor yang berbeda. Dan tentu saja pada saat kami mempunyai ide ini, kami kemudian berdiskusi kembali dengan Pak Sunil, karena Pak Sunil sangat paham tentang market, sangat paham tentang apa yang terjadi di industri perfilman kita. Yang jelas adalah bahwa kami sepakat kita akan menghasilkan sebuah film yang mudah-mudahan menghibur, mudah-mudahan bisa menjadi sebuah tontonan yang fun, dan kali ini ada bedanya dikit dari Kodrat, dikit aja, tapi pokoknya mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Siap. Kami ajak bersama-sama setelah Kodrat tentu adalah Maudy Efrosina, yang pada saat ketika kami tawarkan ini bukan saja sangat excited tapi juga sangat takut, bisa apa tidak kira-kira. Jadi itu kemudian digarap dengan Pak Charles, tapi pada saat yang bersamaan kemudian kami ingat Bisma, karena Bisma datang dari film Sobat Ambyar yang juga dibuat oleh Magma Entertainment sebelum pandemi, dan saya juga, kami semua merasa bangga melihat perkembangan dari apa yang sudah Bisma alami, sehingga dengan demikian ada peranan yang memang cocok yang kemudian kami berikan kepada Bisma untuk dia bawakan. Selain itu Dava hadir, karena Dava ini looknya kan fresh, tapi ketika ketemu Charles bilang kurang fresh. Jadi rambutnya kemudian kita pangkas, kita bereskan, kita cari look yang berbeda. Last but not least, tentu dengan suara yang indah. Tubuh boleh kecil, tetapi tekad dan niatnya luar biasa. Ini ada kakak Ashira yang selama ini mungkin teman-teman nanti lihat sendiri di filmnya. Saya rasa ini keempat mereka ini ketika dijadikan satu ternyata memang alam semesta mendukung. Jadi mereka ini sering nongkrong. Nah, nongkrongnya di mana nanti kalian cari tahu. Siap, terima kasih.